kita semua. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya. Dalam konten kali ini, dalam konten wejangan, saya akan menjelaskan ilmu hitam ataupun ilmu putih. Ilmu hitam nanti saya jelaskan ciri-ciri, tidak saya detailkan. Ilmu putih pun tidak saya detailkan hakikat dari ilmu hitam ataupun ilmu putih. Yang pada malam hari ini atau saat ini akan saya jelaskan ilmu hitam sedikit, nanti saya beri gambaran dan ciri-cirinya, ilmu penggunaan ilmu hitam. Ilmu hitam identik dengan segala sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena ilmu ini bersifat sihir yang mencelakakan. Ilmu hitam telah dikenal sejak sangat lama di Nusantara dan mempunyai banyak sebutan di suatu daerah tertentu. Kalau di Jawa itu ada yang menyebut tenung, guna-guna, santet dan sebagainya. Atau teluh itu disebut di Sunda. Indonesia lebih sering guna-guna, merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan seseorang, mengendalikan kejadian, mengendalikan objek atau fenomena fisik. Melalui ilmu ini dan supranatural, ilmu hitam ini, mereka yang terkena ilmu hitam tidak bisa diobati kecuali orang-orang yang paham tentang ilmu tersebut, seperti paranormal, kiai, tokoh dan sebagainya. Guna-guna ini banyak reaksi yang dirasakan. Tinggal guna-guna ini ditujukan untuk apa? Guna-guna ini kadang ditujukan untuk usaha umpamanya, atau untuk pasangan, atau untuk jabatan. Kalau untuk dunia usaha biasanya biar usahanya lawannya itu bangkrut atau hancur. Andai kata ditujukan untuk hubungan asmara, biasanya biar rumah tangganya hancur atau agar pasangan seseorang bisa jatuh hati kepada orang yang dituju dan sebagainya. Tidak saya contohkan banyak, yang jelas guna-guna itu reaksinya itu macam-macam dan rata-rata itu banyak ke hal negatif. Dalam konten kali ini saya akan menyebutkan ciri-ciri orang yang terkena guna-guna. Kalau ngomong guna-guna ini saya jelaskan panjang sekali, tapi inti dari ciri-ciri orang yang terkena guna-guna, baik itu kiriman sifatnya menghancurkan usaha, karir, jabatan ataupun dalam asmara. Yang pertama, ciri yang pertama, biasanya orang yang kena guna-guna sering mual di perut dan sering timbul, kadang kambuh. Jadi pada saat tertentu biasanya orang yang kena guna-guna ada mual-mual di perut dan kambuhnya ini sering. Biasanya itu tengah malam, habis maghrib, dan rata-rata itu banyak di malam hari. Siang pun kadang kalau sudah parah itu siang pun juga secara tiba-tiba kambuh di perut. Terus yang kedua, ciri-ciri orang yang terkena guna-guna biasanya susah untuk tidur, selalu gelisah, rasa sedih berkepanjangan, tiba-tiba merasa putus harapan dan sangat tidak semangat dalam hidupnya, sangat malas. Jadi orang yang terkena guna-guna biasanya susah untuk tidur. Terus ciri yang ketiga, biasanya orang yang kena guna-guna sering mimpi buruk dan setelah bangun merasa lelah.
sering tiba-tiba pusing, dan pusing ini berkepanjangan. Tulang punggung tidak nyaman, di pundak berat, di ulu hati mual-mual dan sebagainya. Jadi sering mimpi buruk, sering badan tidak enak. Ini salah satu ciri di mana Anda kena guna-guna. Terus selanjutnya, ciri yang keempat, seperti Anda diikuti makhluk gaib yang sudah saya sebutkan di ciri-ciri sebelumnya di ini. Suhu badan tidak stabil, bisa panas atau dingin. Jadi Anda yang terkena guna-guna biasanya suhu badan tidak stabil, kadang panas, ketika juga langsung dingin, karena jin atau kiriman sihir bisa merubah hawa. Kalau suhu badan ini terasa tidak stabil, panas atau dingin, biasanya diiringi dengan kepala sering tiba-tiba pusing. Tulang punggung ini rasanya itu berat, tidak nyaman. Di ulu hati mual-mual seperti yang reaksi dari mimpi buruk tadi. Selanjutnya ciri yang kelima, kalau kita itu kena guna-guna, biasanya kita itu dilihat wajah kita itu merasa kusam, tidak segar, merasa tua, dilihat itu terasa tua dan dipandang tidak enak. Jadi orang memandang itu melihatnya seperti auranya tidak terpancar. Orang awam pun melihat seperti orang sakit. Terus ciri yang ke-6, observasi apapun dan tiba-tiba merasa payah dan pusing, merasa pening, dan mata seperti melotot tanpa disengaja. Jadi setelah emosi dia itu kepala pusing, matanya itu melotot. Terus ciri yang ke-7, orang yang kena guna-guna biasanya sering kesal tanpa sebab. Jadi kadang dia itu marah sendiri, merasa capek sendiri, jadi kesel ke setiap orang ataupun setiap keadaan. Dia itu tanpa sebab, tahu-tahu kesal. Jadi tanpa penjelasan, biasanya orang ini marah dan kesal dengan orang di sekitar. Terus 8, ciri yang ke-8, biasanya orang yang kena guna-guna itu selalu sedih atau galau berlebihan. Jadi pada posisi kena guna-guna, biasanya psikisnya itu kena. Jadi kalau sedih itu sedih sekali, jadi menatap sampai menangis atau bengong dan sebagainya. Jadi galau yang berlebihan orang yang kena guna-guna. Terus yang ke-9, biasanya orang yang kena guna-guna selalu terbawa perasaan dengan ucapan seseorang. Jadi orang ini pada posisi kena guna-guna mudah tersinggung atau mudah dia itu ke bawah emosi orang, emosi perasaan. Kalau dalam bahasa gaulnya itu lebay. Jadi orang ini selalu terbawa perasaan dengan ucapan seseorang, padahal seseorang itu tujuannya tidak menyakiti atau ingin mengumpat. Terus ciri yang ke-10, tiba-tiba selalu teringat seseorang, rasa kangen, rindu tanpa terpikir sebelumnya. Jadi orang yang kena guna-guna asmara ini utamanya di ciri yang ke-10 ini selalu teringat dengan seseorang, rasa kangennya luar biasa, rasa rindunya biasa tanpa terpikirkan sebelumnya. Ini biasanya guna-guna untuk asmara. Terus yang ke-11, ciri yang ke-11, tiba-tiba benci dengan orang yang dicintai dan disayangi sebelumnya. Ini juga ciri-ciri orang yang terkena guna-guna asmara. Tiba-tiba dia itu benci dengan orang yang dicintai atau disayangi, dengan pasangannya ataupun dengan orang yang dicintai, termasuk anak itu termasuk orang yang dicintai.
Ya tiba-tiba benci ke anak, tiba-tiba itu benci ke istri, tiba-tiba itu benci ke pacar, tiba-tiba benci ke suami dan sebagainya. Terus yang ke-12, biasanya orang yang kena guna-guna itu apapun malas. Baik dalam aktivitas usaha, baik itu dalam aktivitas sosial, baik itu dalam aktivitas agama, ibadah, biasanya orang ini sangat malas beraktivitas. Ataupun dalam rumah tangga biasanya itu ketemu dengan pasangan saja malas. Jadi merasa malas berlebihan. Jadi orang-orang yang kena guna-guna, rasa malasnya itu terlalu. Kalau dalam dunia usaha dia itu malas ke tempat kerja. Kalau dia itu ke jabatan, biasanya mau ke kantor pun malas. Jadi merasa malas berlebihan. Jadi pada posisi kena guna-guna, orang ini tidak punya rasa ingin berkembang, rasa ingin lebih baik. Itu saudaraku 12 ciri di mana orang yang terkena guna-guna. Semoga dengan ciri-ciri tadi kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil hikmah. Tidak saya detailkan karena faktor karena di YouTube itu tidak panjang saya. Kalau live itu bisa panjang. Terus selanjutnya nanti ada wejangan-wejangan saya selanjutnya banyak hal, ciri tanda dan sebagainya banyak. Kalau pengen detail nanti bisa konsultasi kita ke nomor yang ada di deskripsi. Itu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa menjadi bahan pelajaran kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, semangat selalu. Semoga kita terhindar dan jauh dari guna-guna. Amin.